Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan punya pagar gaib, maka apa yang bisa dilakukan agar amalanmu bisa masuk dan meresap ke dalam dirinya? Ya. Jadi salah satu penyebab terbesar kegagalan seseorang melakukan ritual untuk menundukkan orang yang dia cintai adalah ketika orang yang dia cintai itu ternyata punya pagar gaib. Ya. Jadi kalau orang menggunakan jampi-jampi kemudian diritualkan, ya, dikirimkan energinya kepada seseorang yang tidak pernah ibadah, itu peluang untuk bisa masuknya cukup besar. Tetapi biarpun dia bukan ahli ibadah, bisa jadi dia juga tetap punya pagaran gaib, sehingga jampi yang dikirimkan tadi akan mental. Jadi pagar gaib itu macam-macam sebabnya. Ada orang yang berlatih, kemudian ada orang yang mendapatkan pagar gaib karena memang dipagari. Misal kakek neneknya, ya, orang-orang tuanya itu cukup mumpuni lah di dalam masalah spiritual, sehingga cucu-cucunya dipagari. Atau kemudian tidak dipagari secara khusus, tetapi mendapatkan warisan pagar gaib karena simbah-simbahnya dulu adalah orang-orang yang memiliki atau mendalami atau mempelajari hal-hal yang demikian, sehingga pagar gaibnya itu menurun dari kakek neneknya kepada orang tuanya kepada cucu-cucunya. Tapi kalau pagar gaib yang demikian itu kalau didekati, ya, atau dikirimkan dengan cara ilmu hikmah, artinya dengan doa, itu peluang menembusnya tetap besar, ya. Karena biasanya pagar gaib yang demikian itu dibangun oleh jin-jin yang tidak terlalu kuat, ya. Tetapi ya, ketika Anda akan mengirimkan sebuah jampi misal kepada orang yang ahli ibadah, dijamin itu pasti mentalnya, ya, karena pagaran gaib yang dibangun atau terbangun pada diri orang yang ahli ibadah, ya, itu yang memagari malaikat penjaganya yang akan aktif memagari dia dari energi-energi yang tidak baik, ya. Nah,
Sekarang mantan Anda misal orang yang ibadahnya tekun, ya, misal dia seorang wanita. Anda sudah lama bersama, ya, bahkan mungkin sampai siklus haidnya pun waktunya hafal, ya. Itu kan keadaan yang paling lemah itu ketika wanita sedang menjalani siklus haid, karena dia berhenti beribadah kan pada saat itu, ya. Nah, itu sudah sampai hafal tuh tanggal sekian, biasanya sampai tanggal sekian. Apalagi kalau mantan suami kan kepada mantan istrinya mesti hafal tuh. Kemudian Anda kirimkan tuh, ya, doa atau amaliyah ketika yang bersangkutan sedang haid, ya. Tapi misal dia kembali ke rumah orang tuanya, ya. Orang tuanya ahli ibadah juga. Jadi ketika dia berada di dalam rumah orang tuanya itu, ya secara otomatis dia akan punya perlindungan ganda. Jadi pagar gaib yang dibangun karena orang tuanya ahli ibadah, secara otomatis rumahnya juga terpagari. Nah, sehingga kalau yang Anda gunakan di jampi-jampi, biarpun dikirimkan pada masa haidnya tadi, tidak akan masuk, ya. Nah, jadi keuntungannya ketika yang Anda gunakan atau Anda amalkan itu adalah doa, zikir, dan seterusnya, dia tidak akan terpental, ya. Jadi ibarat tembok tuh, dia akan hinggap di tembok itu sambil mencari celah. Ya, kalau jampi begitu mendekat kan langsung didorong, dilawan. Tapi kalau yang Anda kirimkan itu adalah doa, zikir, sholawat, itu energinya lembut, sehingga dia menempel walaupun masih berada di pagarnya, ya. Nah, sekarang agar energi yang menempel ini bisa masuk, Anda bisa mencoba, ya, untuk melobangi pagar ini. Cara melobangi pagar ini bagaimana? Ya tentu juga dengan doa. Jadi di pagarannya ini, energi amaliyah Anda itu sudah banyak. Tinggal menunggu masuk. Kalau bisa masuk, meresap dan akan memberikan dampak, ya. Tetapi karena masih menempel di tembok, dia saling memperkuat saja, ya. Artinya apa? Secara tidak sadar Anda juga memagari dia, ya. Sehingga kalau ada orang lain pengen mengirim sesuatu, energi doa Anda ikut memagari, dia didekati oleh orang lain, energi doa Anda ikut memagari dia terus. Nah, tetapi energi Anda perlu didorong lebih jauh agar masuk dan memberikan dampak kepada dia. Nah, sekarang bagaimana cara melobangi, ya, pagarannya tadi agar doa yang Anda kirimkan itu bisa masuk, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas, ya, caranya, yang belum subscribe jangan lupa untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kita ini, agar hati kita selalu terhubung dan apapun yang Anda lihat, Anda dengarkan melalui video-video di channel kita ini menjadi ilmu yang manfaat dan berkah bagi Anda.
Ya. Nah, sekarang ya, doa yang bisa Anda gunakan. Jadi kalau kemarin Anda langsung mengamalkan sebuah doa, sebuah zikir, sebuah solawat ya. Nah, sekarang kalau feeling Anda mengatakan dia punya pagar gaib karena sudah lama nih tidak masuk-masuk, maka sebelum mengerjakan sebuah amalan, Anda kerjakan juga terlebih dahulu amalan untuk menembus pagaran gaib ini tadi. Ya, nah, caranya Anda memohon pertolongan kepada Allah, ya, dengan menggunakan karomah surat Al-An'am ayat ke-103. Ya Allah, bi karomah surat Al-An'am ayat ke-103, aku mohon pertolonganmu ya Allah agar bisa menembus pagaran gaib milik siapa. Anda bayangkan wajahnya, ya. Kemudian agar semua doa, semua amalan yang aku kirimkan kepadanya dapat meresap ke dalam dirinya. Ya. Anda bayangkan terlebih dahulu mantan itu berada di dalam atau di tengah-tengah lingkaran tembok begitu ya, tembok cahaya. Seperti kabut begitu. Nah, sekarang Anda bayangkan satu titik di kabut itu yang ingin Anda lobangi, ingin Anda tembus ya. Anda bayangkan satu bolongan begitu. Kalau sudah dapat, ya, sehingga Anda bisa melihat dari lubang itu mantan ada di situ. Anda bacakan surat Al-An'am ayat 103 sebanyak 3 kali. Ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. 3 kali. Ya. Jadi ini adalah pengantar, ya. Nah, kalau sudah selesai Anda baca 3 kali, baru Anda kerjakan amaliyah yang biasa atau sudah rutin Anda kerjakan selama ini. Ya. Jadi amaliyahnya ada di dalam surat Al-An'am ayat ke-103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ya, teruslah berdoa, teruslah memohon pertolongan kepada Allah. Semoga yang Anda inginkan segera Allah kabulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.